Halo adik semua, gimana nih kabarnya? Semoga adik-adik di rumah baik-baik saja ya, dan sehat selalu. Nah, sebelum itu kenalkan nama kakak Yohanes, biasa dipanggil Yohan. Nah, pada video kali ini kakak akan menjelaskan kepada adik dan juga mengenalkan mengenai apa sih itu ringkasan. Nah, ringkasan ini kadang-kadang kita suka melihat pada orang-orang yang menilai suatu buku dan kemudian dibuat versi pendeknya. Nah, adik-adik udah penasaran belum? Nah, kalau udah penasaran, yuk simak penjelasan kakak berikut ini. Halo adik-adik, kembali lagi sama Kak Yohan. Kali ini kakak akan menjelaskan dan mengenalkan kepada adik mengenai ringkasan pada pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum itu kita tepuk salut yuk. Salut. Nah, kita mulai pelajarannya ya. Pertama, kita akan mempelajari mengenai definisi serta fungsi dari ringkasan. Lalu yang kedua adalah apa sih ciri-ciri dari kalimat efektif itu? Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara kita menemukan kalimat efektif dalam suatu bacaan. Lalu yang keempat adalah bagaimana cara kita membuat ringkasan dari suatu bacaan biasa. Lalu yang terakhir adalah bagaimana cara membuat ringkasan dari suatu bacaan berita. Nah, sekarang kakak mulai pembelajarannya ya. Sebelum itu, adik-adik diharapkan tertib tenang untuk mendengarkan penjelasan kakak dengan baik. Nah, pertama, apa sih itu ringkasan? Ringkasan merupakan penyajian peristiwa atau kejadian yang panjang disajikan secara singkat atau juga cara yang baik untuk memotong atau memangkas sajian sebuah hasil karangan yang panjang dan disajikan dalam bentuk sajian yang singkat. Nah, intinya dari ringkasan ini adalah kita mengambil intinya dari suatu bacaan yang kita baca, dan kemudian dari inti yang kita dapat tersebut kita kembangkan menjadi sebuah teks baru yang lebih singkat dari sebelumnya. Nah, apa sih tujuan dari ringkasan? Tentu memiliki tujuan. Nah, tujuannya adalah memudahkan kita untuk memahami isi dari suatu bacaan dan kita mampu untuk mendapatkan apa sih inti dari bacaan yang kita baca tersebut. Lalu jika kalian ilustrasikan ringkasan seperti buku yang sedang tersenyum ini, di mana ringkasan ini terdapat beberapa kalimat efektif yang membuat suatu bacaan menjadi ringkas sehingga dinamakan ringkasan atau lebih pendek isinya. Lalu apa sih kalimat efektif? Kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti aturan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Nah, untuk aturannya itu sebenarnya ada banyak sekali penulisan dan juga cara menulis yang baik dan benar yang dapat adik-adik lihat pada buku yang bernama Ejaan yang Disempurnakan. Lalu contoh kalimat efektif seperti apa? Nah, pertama contoh kalimat efektif pada acara pesta ulang tahun ini, teman-temannya memberikan kado ulang tahun berupa sepeda baru. Dan untuk contoh kalimat efektif pada acara pesta ulang tahun Yudi, banyak teman-temannya mengucapkan selamat ulang tahun melalui kata ucapan. Di sini terlihat teman-temannya memiliki makna lebih dari satu, di mana teman-temannya lebih dari satu, dan banyak di sini pada kalimat contoh tidak efektif yang merupakan artinya banyak dan teman-temannya artinya banyak, di mana dua kata ini memiliki arti tanda yang menunjukkan merupakan kalimat tidak efektif. Lalu contoh lainnya dapat adik-adik baca. Nah, jika adik-adik lihat bahwa kalimat tidak efektif berada pada nomor 4, di mana banyak buahan
di pasar sehingga ayah lekas sembuh. Nah, dan merupakan kalimat efektif pada nomor 1, 2, dan 3. Nah, penjelasannya adalah kalimat nomor 4 terdapat kata yang memiliki arti lebih dari satu, di mana banyak sudah menunjukkan lebih dari satu jumlahnya, dan buah-buahan sudah menunjukkan arti lebih dari satu. Jika diilustrasikan seperti ini, di mana buah-buahan terdapat semangka, nanas, alpukat, yang merupakan buahnya lebih dari satu, dan ada banyak, ada 5 atau 6. Nah, setelah kita mengenal kalimat efektif, bagaimana sih cara kita membuat ringkasan? Nah, berikut langkah-langkah cara membuat ringkasan. Ini merupakan penjelasannya. Ya, dapat tadi dilihat. Nah, untuk lebih ringkasnya, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita membaca teks secara keseluruhan. Jika adik-adik lihat pada ilustrasi ini, adik-adik harus membaca dari poin nomor 1 ini hingga poin nomor 2 ini, agar adik-adik dapat mengerti makna secara keseluruhan dari teks yang adik-adik baca. Lalu langkah kedua adalah mencatat gagasan utama. Hal ini cukup penting agar adik-adik dapat mengetahui poin-poin apa saja yang merupakan pentingnya dari suatu bacaan atau teks yang adik-adik baca. Dari teks ini adik-adik rangkum menjadi beberapa poin-poin penting yang terdapat dalam suatu bacaan. Lalu langkah 3 adalah menghilangkan poin-poin yang kurang penting. Jika akan dapat ilustrasikan, teks ini nantinya akan diringkas dan poin-poin yang kurang pentingnya akan dihilangkan. Jadi seperti ini saja ringkasannya. Lalu langkah 4 adalah kita menyusun ulang poin-poin penting yang kita telah tulis pada langkah sebelumnya dan menuliskan ulang sehingga terdapat hal-hal yang lebih ringkas dari teks aslinya. Nah, pada latihan soal yang setelah diberikan sebelumnya, yang merupakan cara membuat ringkasan yang baik yang bukan ya adalah poin nomor B, menggunakan interpretasi pengarang, di mana bukan merupakan cara membuat ringkasan yang baik, di mana membaca naskah asli merupakan langkah pertama, catat gagasan pokok merupakan langkah kedua, dan yang D menggunakan kalimat tunggal ini merupakan poin nomor 3 yang kemudian dibedakan katanya saja, tapi memiliki arti yang sama. Lalu yang poin nomor 2, jika adik sudah baca bahwa inti dari ide pokok dari teks ini yang singkat ini adalah penggerebekan polisi di Aceh, poin nomor A. Lalu pada soal nomor 3, jika adik lihat yang merupakan kalimat efektif merupakan poin C atau poin nomor 3, di mana pada para murid-murid telah bersiap diri untuk mengikuti ulangan yang akan berlangsung saat lagi, di mana para ini menunjukkan arti banyak dan murid-murid juga menunjukkan arti banyak, di mana memiliki makna yang ganda. Jadi tidak efektif pada nomor 3 atau C. Lalu tahap pertama yang perlu dilakukan untuk seorang ketika ingin membuat suatu ringkasan pada nomor 4 ini adalah kita membaca teks secara keseluruhan atau membaca teks asli secara keseluruhan yang terdapat pada poin C. Nah, penjelasannya dapat dilihat pada penjelasan sebelumnya. Lalu poin nomor 5 adalah tahap kedua yang perlu dilakukan adalah setelah kita membaca secara keseluruhan, kita membuat poin-poin penting atau menentukan gagasan utama yang terdapat pada poin D. Nah, kesimpulannya adalah ringkasan merupakan suatu bacaan yang diperpendek isinya dengan kita mengambil intinya saja dari suatu bacaan yang panjang tersebut. Dan ringkasannya itu di dalamnya terdapat beberapa kalimat efektif yang ikut menyusun dan membentuk suatu ringkasan.
jika disatukan. Lalu terakhir adalah ringkasan memiliki beberapa langkah yang perlu dilakukan agar kita dapat membuat ringkasan yang baik dan benar. Nah, sekian penjelasan dari kakak. Semoga adik-adik mendapatkan sesuatu ya dari penjelasan kakak. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa pada video berikutnya.